Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi konfigurasi Mikrotik. Konfigurasi kali ini kita akan konfigurasi PPPoE ya. Ini PPPoE. Nah, PPPoE, apa sih itu PPPoE? PPPoE adalah koneksi privat. Nah, untuk menghubungkan suatu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lainnya. Contohnya di sini nanti kita akan menghubungkan wireless router TP-Link menghubungkan ke Mikrotik dengan koneksi PPPoE. PPPoE ini adalah sebuah koneksi privat, jadi kita akan menggunakan koneksi secara privat. Kalau kalian paham tentang konsep VLAN dulu, contohnya nanti kita akan menghubungkan ini ya, dua perangkat ini. Nah, dua perangkat ini akan kita hubungkan dengan kabel RJ45 atau kabel LAN. Nah, seperti ini. Di Mikrotik menggunakan terhubung ke Ether 2, di TP-Link terhubung ke port 1. Nah, kita koneksinya nggak menggunakan kabel fisiknya. Jadi kabel fisiknya nanti kita nggak kasih IP di sini, tidak ada IP. Nah, kita akan menggunakan koneksi privat, yaitu ibaratnya kita kayak bikin jalur lagi di dalam kabel jaringan fisiknya. Jadi konsepnya nggak beda jauh kayak VLAN. Nah, jadi kita bikin koneksi sendiri di dalam koneksi fisik, koneksi aslinya seperti itu. Nah, koneksi ini nanti menggunakan autentikasi username dan password kayak si Captive Portal kemarin. Jadi nanti kita bikin username dan password di sini. Username dan password di Mikrotik. Nah, nanti username sama password ini kita masukkan di TP-Link. Nah, itu adalah koneksi PPPoE. Simpelnya seperti itu. Nah, tujuan akhirnya nanti kita akan menghubungkan TP-Link ini agar menyebarkan sinyal WiFi mendapatkan internet dari router Mikrotik menggunakan koneksi PPPoE tadi. Nah, topologinya seperti ini, seperti biasa. Kita fokus di router Mikrotik, Ether 1 terhubung ke switch internet. Nah, Ether 2 kita terhubung ke komputer untuk konfigurasi. Dan Ether 3 ini terhubung ke TP-Link atau wireless router. Nanti bisa merek yang lain, ada Tenda atau Totolink, tapi di sini gambarnya kita pakai TP-Link. Nah, seperti itu untuk topologinya. Ether 1 terhubung ke internet, Ether 2 ke PC, Ether 3 ke TP-Link wireless router. Oke, langsung aja kita konfigurasinya. Nah, konfigurasinya kita masuk ke Mikrotik seperti biasa. Nah, ini ya. Ini belum saya setting. IP address masih kosong. Oke. Nah, konfigurasi kita mulai seperti biasa dengan merubah identity, sistem identity, namanya kita rubah ya. Jadi Mikrotik Asifa, caps lock saja. Mikrotik lo mana caps locknya? Nah, Mikrotik Asifa. Oke ya, identity sudah kita rubah jadi Mikrotik Asifa. Langkah berikutnya seperti biasa merubah nama interface. Ether 1 kita rubah jadi Inet. Ether 2 ini ke PC. Ether 3 baru ini untuk ke WiFi ya kan, atau ke TP-Link atau ke Tenda atau ke Totolink. Kita sebut aja di sini untuk ke WiFi, wireless router itu. Oke, untuk 3 port ini akan kita gunakan. Ether 1 internet, Ether 2 ke PC, Ether 3 ke WiFi. Nah,
Setelah itu langkah seperti biasa, kita menambahkan IP address, tapi kita cukup menambahkan untuk si Ether 1 saja, yaitu menggunakan DHCP client. DHCP client kita tambah, langsung oke saja. Nah, pastikan sudah bound seperti ini, dan kita cek di IP address. Di sini sudah muncul ya, Ether 1. Nah, kita nggak perlu nambahin buat Ether lainnya, Ether 2 atau Ether 3, kita nggak perlu, karena nanti koneksinya itu nggak lewat fisik tapi lewat private. Nah, langkah berikutnya seperti biasa, yaitu firewall, IP firewall NAT. Nah, di sini ya kita tambah, menentukan sumber internetnya, out interface-nya Ether 1, actionnya masquerade. Oke. Nah, setelah firewall jangan lupa DNS. Kita centang juga low remote request-nya. DNS-nya kita masukkan 8888. Oke. Sudah. Nah, itu konfigurasi yang udah pernah kita lakukan. Nah, konfigurasi yang berikutnya kita ke konfigurasi PPOE, yaitu kita masuk ke menu PPP di sini, P3. Di sini ya, bawahnya bridge, atasnya switch, PPP. Klik aja menu PPP ini, nanti akan tampil seperti ini. Ini ada banyak tab seperti biasa. Nah, kita akan fokus di dua tab ini aja, yaitu tab PPPoE server dan tab secret. Nah, PPPoE server di sini kita akan menghidupkan layanan PPPoE server di port berapa. Nah, sesuai topologi tadi ya, PPPoE server itu kita gunakan hanya di port sini, port 3, karena hanya port 3 yang terhubung ke wifi wireless router PPPoE. Nah, PPPoE hanya ada di Ether 3. Oke, gini ya. Jadi kita bikin PPPoE di Ether 3. Kenapa nggak di Ether 2? Ya enggak, karena Ether 2 cuma buat konfigurasi. Kenapa nggak di Ether 1? Tentu saja enggak, karena Ether 1 adalah sumber internet. Nah, jadi kita bikinnya di Ether 3 yang terhubung ke TP-Link, karena nanti TP-Link ini yang akan jadi klien dari PPPoE. Nah, oke ya. Jadi kembali lagi di PPPoE server ini kita tambah. Nah, di sini service name-nya kalian rubah. Contohnya untuk PPPoE untuk WiFi. Nah, kalau udah, interface-nya kita rubah ke interface Ether 3. Itu PPPoE ini kita nyalakan di Ether berapa? Ether 3 tadi kan. Nah, kalau udah, klik OK saja. Kita cuma perlu merubah service name sama interface-nya. Oke, sudah di sini akan muncul di PPPoE server ya. PPPoE Wi-Fi melalui Ether 3. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat secretnya atau membuat username sama passwordnya. Di bagian secret di sini ya, tab secret, kita tinggal plus saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, name ini adalah username. Contohnya saya akan bikin username TKJ Asifa dengan password 12345. Nah, username dan passwordnya sudah kita bikin. Sekarang service-nya kita tentukan. Service-nya adalah PPPoE. Nah, jangan lupa di sini kita bikin local address. Local address untuk koneksi antara router ke TP-Link-nya atau ke wireless routernya. Nah, local address adalah IP address yang ada di MikroTik. Remote address adalah IP address yang akan didapatkan sama si TP-Link atau wireless routernya nanti. Nah, kita bikin IP-nya itu dalam satu jaringan ya, satu network. Contohnya 192.168.1. Nah, ini network 78. Maka di sini bawahnya kita juga bikin 192.168.78. Titiknya di sini belakangnya nggak boleh sama, harus berbeda. Nah, bisa 2 kayak gini, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Yang penting nggak 1 lagi. Ini kan IP-nya sama, nggak akan bisa terhubung. Ini harus dalam satu network yang sama, 7878, tapi hostnya yang berbeda gini. Kalau udah, kita klik OK saja.
Nah, konfigurasi PPPoE maka sudah selesai sampai sini saja. Nah, langkah berikutnya kita akan menghubungkan TP-Link-nya. Nah, di sini berhubung di rumah saya cuma ada akses point tenda ya, wireless router tenda. Jadi saya akan gunakan tenda. Ntar saya akan menyeting menggunakan HP. Oke, bentar saya buka Smart Connect dulu. Share screen, mirror, share. Oke. Nah, ini ya. Sudah muncul layar HP saya. Nah, kita masuk ke WiFi. Kita cari nama WiFi wireless router kita, karena saya pakai tenda jadi sini muncul tenda ya. Kalau kalian pakai TP-Link berarti munculnya TP-Link. Kita masuk aja connect. Nah, kita akan masuk ke halaman setting. Nah, kita menggunakan connection type-nya adalah yang PPPoE ini, PPPoE. Nah, username dan password di sini kita masukkan yang tadi kita bikin di secret, yaitu ini. Ada TKJ Asifa dengan password 12345. Kita masukkan itu. Ini ya. Ada TKJ Asifa untuk username dan passwordnya 12345. Nah, jangan lupa kita rubah nama wifi-nya. Contohnya TKJ Asifa dengan password 123456788. Ini ya, nama wifi-nya TKJ Asifa, passwordnya 123456788. Dengan username PPOE-nya TKJ Asifa, passwordnya 12345. Kalau udah kita oke. Nah, ini akan restart si tendanya. Jadi tunggu sebentar sambil kita disable enable wifi-nya. Nah, ini TKJ Asifa, tadi passwordnya 123456788 connect. Nah, di sini akan connected. Bisa kita cek di speed test ya, seperti biasa. Nah, ketika kita go, sudah dapat internet. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah dapat internet ya. Di sini kecepatan internet saya 10 Mbps. Nah, sudah jalan internetnya, jadi udah bisa buat YouTubean. Dan indikasi lainnya kalau sudah terhubung PPPoE-nya, kita bisa lihat di bagian PPP di bagian interface ini nih. PPP terus interface. Nah, di sini akan muncul DR dynamic running, yaitu PPPoE TKJ Asifa sudah jalan. Di sini trafiknya akan jalan TX dan RX-nya. Selain di sini kita juga bisa lihat di active connection ini. Di active connection di sini akan muncul username yang sudah digunakan dengan IP address yang diberikan di sini. Dan di sini juga akan muncul di menu interface di atas ini, interface. Nah, di Ether 3, bawahnya Ether 3, di sini akan muncul DR PPPoE TKJ Asifa. Nah, seperti itu untuk konfigurasi PPPoE. Jadi seperti itu. Tujuan akhirnya ada di sini. HP yang terhubung ke TP-Link atau tenda ke wireless router mendapatkan koneksi internet itu. Nah, ini saya tes again. Sudah dapat internet. Nah, oke ya, sudah dapat. Kita bisa cek YouTube juga. Kita buka YouTube. Aduh, premium.
jadi rusak, berubah total karena fitur ini. Oke, internet sudah jadi. Jadi seperti itu untuk konfigurasi PPPoE di Mikrotik untuk menghubungkan TP-Link atau wireless router ke Mikrotik menggunakan koneksi PPPoE. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.